semuanya, kembali lagi dengan saya Cotia Erika Arianti, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Pertahanan golongan 2, gelombang 3, kelompok 3, dan absen 7. Pembelajaran pada agenda kedua dilanjutkan dengan materi etika publik dan komitmen mutu. Ada yang berbeda loh teman-teman dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kenapa? Karena kelompok 3 berada dalam satu ruangan Zoom dengan kelompok 2, yang mana kelompok 2 pengampunya adalah Bapak Kolonel Dewa. Nah, materi pertama yaitu etika publik disampaikan oleh Bapak Kolonel Dewa. Yuk mari teman-teman kita ulas sedikit materi terkait etika publik ini. Nah, sebelum masuk ke dalam etika publik, seringkali kata etika disamakan dengan moral. Nah, sebenarnya etika dan moral ini berbeda loh teman-teman. Etika dipahami lebih kepada merefleksikan apa yang benar atau salah, apa yang baik atau buruk, serta bagaimana untuk melakukan baik atau buruknya tersebut. Sedangkan moral mengacu kepada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang harus dilakukan. Nah, kata etika ini sudah sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimana dengan etika publik? Apa sih yang dimaksud dengan etika publik itu? Etika publik adalah refleksi dari standar atau norma, baik atau buruk, benar atau salah, dari tindakan, perbuatan, atau keputusan yang mengarah kepada kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini terdapat 3 fokus utama. Yang pertama adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, dari sisi dimensi relatif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Dan yang terakhir adalah modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Terdapat nilai-nilai dasar etika publik yang harus kita pahami dan kita dalami sebagai wujud pengimplementasiannya. Pertama adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Kesebelas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13, mendorong kesetaraan dan pekerjaan. 14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Etika publik ini berkaitan erat dengan kode etik ASN. Nah, apa sih itu kode etik? Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Menurut Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kode etik dan kode perilaku ASN terdiri dari 12 poin, yaitu 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7.
menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dari ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir atau poin ke-12 adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kode etik dibuat agar pejabat publik atau pelayan publik memiliki pedoman dalam bertingkah laku atau bertindak. Kode etik ini juga dibuat untuk meminimalisir sikap sewenang-wenang yang biasa dilakukan oleh pimpinan yang masih memiliki pemikiran kolonial. Sehingga mindset dari pejabat publik itu harus diubah. Setidaknya ada 3 aspek yang harus kita ubah. Yang pertama adalah mengubah penguasa menjadi pelayan. Kedua, mengubah wewenang menjadi peranan. Dan yang terakhir adalah menyadari bahwa jabatan publik yang diamanahkan oleh rakyat harus kita pertanggungjawabkan juga di akhirat kelak. Jadi, pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia saja. Nah, perubahan mindset ini juga harus dibarengi dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini mencakup 8 lingkup. Yang pertama adalah manajemen perubahan, kedua penataan peraturan perundang-undangan, ketiga penataan dan penguatan organisasi, keempat penataan tata laksana, kelima, penataan sistem manajemen SDM. Keenam, penguatan akuntabilitas. Ketujuh, penguatan pengawasan. Dan yang terakhir adalah peningkatan pelayanan publik. Dengan begitu, kita sebagai calon ASN diharapkan mampu menerapkan etika publik dengan baik, sehingga tidak merusak citra dari ASN atau PNS itu sendiri. Kita harus terus beretika baik karena kita adalah pelayan dari publik. Sekian Learning Journal terkait etika publik kali ini. Sampai bertemu pada Learning Journal Komitmen Mutu. Terima kasih.